Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Ultraman Arc yang berjudul Ultraman Arc The Clash of Light and Evil. Movie ini berlatar antara peristiwa di episode ke-21 dan 22 dari serial Ultraman Arc. Dan semuanya dimulai ketika seorang bijak misterius dari luar angkasa tiba-tiba muncul dan bertanya kepada Yuma apakah ia sudah pantas menjadi pahlawan. Orang misterius itu lalu memberikan tantangan yang jauh di luar bayangan Yuma, dan jika ia gagal maka ia akan kehilangan kekuatan Arc. Akan tetapi tantangan itu perlahan dimanipulasi oleh Sascal yang terus mengirim tantangan demi tantangan kepada Yuma. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan pertarungan Arc dan Kaiju Sagong, di mana pertarungan itu akhirnya berhasil dimenangkan oleh Ultraman Arc. Lalu cerita beralih di mana di sana diceritakan awal mula Yuma bertemu dan akhirnya bersatu dengan Arc untuk menyelamatkan bumi dari ancaman para Kaiju. Setelah itu Yuma akhirnya mulai menghabiskan hari-hari bersama teman-temannya sebagai anggota SKIP yang bertugas menyelidiki dan mengevakuasi warga di setiap ada kejadian yang berkaitan dengan Kaiju. Setting cerita berada di antara episode ke-21 dan 22 series Ultraman Arc. Pada suatu hari sepulang Yuma dari berbelanja, ia tak sengaja bertemu dengan seorang kakek yang kehausan. Karena merasa kasihan, ia pun lantas mengajak kakek tersebut ke kantor SKIP yang tak jauh dari lokasi untuk memberinya minum. Namun sesampainya di kantor SKIP, setelah memberinya minum, kakek tersebut malah bersikap aneh hingga pada akhirnya ia memanggil Yuma dengan nama Ultraman Arc. Selain itu, ia juga berbicara menggunakan bahasa alien yang tak dimengerti Yuma untuk mengungkap identitas Arc yang ada di tubuh Yuma. Lalu kakek tersebut memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Sascal yang berasal dari planet bernama Diguru. Ia mengaku menjelajah waktu untuk memberikan kebijaksanaan. Dan kedatangannya di sana tak lain yaitu untuk memastikan apakah Yuma layak menjadi seorang pahlawan. Karena menurutnya orang yang sudah kuat biasanya justru akan menjadi penghancur dunia. Maka dari itu, untuk mencegahnya, orang tersebut harus memiliki tekad yang kuat untuk berada di jalan yang benar. Dan untuk menguji tekad dan keteguhan hati Yuma, maka Sascal akan melakukan tes khusus padanya yang hanya bisa dilakukan oleh para alien Diguru. Dimana jika Yuma gagal dalam tes tersebut, maka kekuatan Arc akan hilang dari dirinya secara otomatis karena ternyata Yuma belum layak menjadi seorang pahlawan. Di sini tes tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang akan berkaitan dengan masa depannya. Dan Yuma harus berhasil melewati ketiganya. Ketika semuanya telah berhasil, maka Sascal akan mengakui Yuma dan Ultraman Arc layak atau tidak. Dan syarat untuk lulus dari ketiganya, Yuma dan Arc harus mengetahui dan menemukan pelajaran berharga dari setiap kejadian itu. Setelah semuanya jelas, akhirnya ujian pertama Yuma pun akhirnya dimulai. Tetapi di sini Yuma malah berusaha menjelaskan pertemuannya dengan Sascal sebelumnya kepada teman-temannya. Namun sayangnya mereka tak paham dengan apa yang Yuma katakan karena Sascal pun sudah menghilang dari sana. Tak lama setelah itu, telepon hotline berbunyi di mana di ujung telepon ada seseorang yang meminta bantuan mereka untuk menolong seekor kaiju bernama Mugon. Diketahui pemuda itu mengaku bahwa Mugon dan dirinya sudah berteman sejak kecil di dekat gunung Akiyoshi. Di mana kala itu si pemuda ketika kecil pernah diselamatkan oleh kaiju itu hingga akhirnya mereka berteman hingga kini. Namun kini Mugon itu mulai sakit-sakitan dan hanya bisa berdiam diri. Maka dari itu si pemuda meminta bantuan tim SKIP untuk memeriksa Mugon dan menemukan cara untuk menyembuhkannya. Sayangnya karena mereka tak bisa bertindak layaknya dokter, Yuma menyarankan pria bernama Mukawa itu untuk melaporkan kepada JDF terlebih dahulu. Namun pemuda itu tak mau karena jika JDF tahu maka ia takut mereka akan membunuhnya. Seketika itu juga ia yang sudah tak mau lagi percaya pada SKIP lantas pergi dari sana diikuti oleh Rin dan juga Yuppie. Di sisi lain, Ishido mengingatkan Yuma terkait rasa percaya yang pernah ia ajarkan. Namun di kasus kali ini Yuma merasa ragu karena sangat jarang terjadi kaiju yang menjalin persahabatan dengan manusia. Karena ia takut sewaktu-waktu kaiju itu menyerang manusia, maka Yuma merasa mereka perlu menghubungi JDF untuk mengantisipasi hal demikian. Dan tak lama kemudian tim SKIP memutuskan pergi ke kaki gunung Akiyoshi untuk menyusul Mukawa sebelumnya. Berdasarkan info dari JDF, ternyata tak jauh dari lokasi yang sama diberitakan bahwa terdapat kaiju yang menyerang ternak warga.
Untuk memastikan pelakunya Mugon atau bukan, maka mereka harus bergegas ke sana. Namun dari cerita Ketua Hiroshi terkait persahabatan manusia dengan hewan, Yuma mulai paham dengan apa yang dirasakan oleh Mukawa sebelumnya. Di tempat berbeda, Mukawa yang sudah merasa melakukan hal yang salah lantas meminta Mugon mencari tempat persembunyian lain agar tak ditemukan oleh tim GDF maupun Skip. Akan tetapi saat Mugon akan berpindah, tiba-tiba dua kaiju Sagong datang menyerangnya. Dan ketika salah satu Sagong akan menyerang Mukawa dan Ketua Hiroshi, tak diduga Mugon dengan cepat menyelamatkan mereka. Dari perilaku itu akhirnya mereka percaya pada persahabatan Mukawa dan juga Mugon. Yuma yang merasa perlu membantu kaiju itu lantas berubah menjadi Ultraman Arc untuk membantunya menghadapi kedua Sagong. Seketika itu juga Mugon dan Arc bekerja sama hingga berhasil mengalahkan kedua kaiju itu. Namun usai pertarungan, kondisi Mugon pun semakin melemah bersamaan dengan datangnya tim GDF. Dan disanalah Mukawa dan Mugon berpisah untuk selama-lamanya. Usai kematian kaiju itu, Mukawa meminta maaf pada anggota Skip atas sikapnya, begitu juga sebaliknya. Dan dari kejadian sebelumnya juga akhirnya Yuma sadar bahwa ternyata Mugonlah yang telah mencegah kaiju lain untuk menyerang ternak warga di kaki gunung. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Sasuke muncul kembali karena ujian pertama ternyata telah selesai. Di sini ia bertanya terkait pelajaran apa yang Yuma dapatkan. Walau ia merasa belum siap, namun ternyata di sini Yuma menjelaskan bahwa di ujian kali ini ia mendapatkan pelajaran di mana ternyata kaiju dan manusia bisa hidup berdampingan. Dan untuk mencapainya yaitu dengan imajinasi yang tinggi tanpa bergantung pada data saja, namun dengan mempertimbangkan pendapat orang lain juga. Dan beruntungnya jawaban Yuma cukup memuaskan sehingga ia dinyatakan lolos. Lalu tanpa basa-basi ujian kedua pun langsung dimulai. Kali ini kejadian awal seperti sebelumnya kembali terulang. Namun bedanya kali ini mereka kedatangan tamu yang merupakan petugas kota Hoshimoto yang mengaku menemukan sebuah tanaman aneh di lokasi mereka bekerja. Karena ia takut hal itu berbahaya, maka ia membawanya kepada Skip untuk diselidiki. Di sana Ishido merasa cukup familiar dengan tanaman itu. Dan berdasarkan catatannya ternyata tanaman itu bernama Gartura. Gartura diketahui merupakan parasit angkasa yang bisa menguasai manusia. Dan tujuan mereka sendiri ialah berkembang biak dan menguasai sebuah planet. Tak lama kemudian tanaman itu pun berusaha kabur. Beruntungnya Ketua Hiroshi segera memerintahkan Rin untuk menutup markas menggunakan biohazard. Namun ternyata hal itu malah membuat mereka semua terkurung bersama tanaman alien itu. Saat akan menangkapnya, tanaman itu pun memancarkan gelombang energi yang akhirnya membuat listrik di markas ketika padam. Dan tak lama kemudian ketika listrik menyala dan kembali normal, sayangnya mereka tak bisa menghubungi GDF karena semua kabel telepon terputus. Sementara Gartula menghilang dan belum bisa ditemukan. Karena Gartula tak bisa memotong kabel-kabel itu sendiri, maka Ishido menyimpulkan bahwa ada satu kemungkinan, yaitu salah satu di antara mereka sudah dirasuki oleh makhluk itu kecuali Yuppie. Diketahui Gartula memiliki kemampuan untuk meniru inangnya dengan sempurna. Karena itu ia bisa bersembunyi dalam waktu yang lama sehingga akhirnya mereka bisa menguasai suatu planet. Walau begitu, namun Ishido berpendapat bahwa mereka bisa mengungkap siapa yang telah dirasukinya dengan sebuah kebiasaan kecil. Di sana semuanya pun akhirnya berusaha mengungkap satu persatu dari mereka, bahkan membuat mereka saling mencurigai satu sama lain. Namun karena hal itu malah memperburuk situasi, maka Ishido punya cara alternatif memancingnya keluar, yaitu dengan menggunakan kafein. Awalnya Rin mencurigai Ishido akan berkhianat karena ia yang dirasuki akan membunuh mereka menggunakan kopi itu. Namun Ishido ternyata sudah mengantisipasi hal itu dengan memutuskan tak akan menggunakan kopi buatannya. Satu persatu dari mereka akhirnya secara bergantian meminum kopi itu. Hingga akhirnya terungkap ketika tubuh Rin tiba-tiba bereaksi dan perlahan berubah ke wujud alien. Dengan menggunakan wujud Rin, alien itu membuka biohazard dan berusaha kabur. Akan tetapi Yuma dan yang lainnya berusaha untuk menghentikannya. Ketika semuanya tak berdaya, Yuma pun berubah ke wujud Arc untuk menghadapi Rin. Namun sayangnya lagi-lagi alien itu memanfaatkan tubuh Rin agar Arc tak tega memukulnya. Dengan begitu Gartula berhasil membalikan keadaan. Akan tetapi tiba-tiba alien itu melemah dan ternyata Yuppie yang telah menyemprotkan bubuk kopi ke arahnya. Dengan serangan itu Gartula pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Rin. Tak ingin buang waktu, Rin pun lantas langsung menembaknya hingga musnah. Dengan begitu akhirnya semuanya selamat dari ancaman tanaman monster dan lagi-lagi Sasuke muncul untuk penghakiman kedua. Dan kali ini Yuma mengaku mendapat pelajaran bahwa orang lain susah dipercaya, terlebih lagi jika dalam situasi tegang. Di sini Sasuke meluruskan bahwa hati manusia sangatlah rapuh. Maka dari itu ia menyarankan bahwa orang yang punya kekuatan haruslah sering mengintrospeksi diri dan tenang dalam berbagai situasi.
Karena di ujian kedua kali ini ia juga lulus, maka selanjutnya Yuma harus menghadapi ujian terakhir atau ketiga. Di sini lagi-lagi situasi kembali dan mengulang seperti sebelumnya. Namun perbedaannya kali ini Ishido datang dengan membawa sebuah paket yang ia temukan di depan kantor. Dan ternyata box itu pun memang ditujukan untuk dirinya. Dan ketika kotak itu dibuka, mereka terkejut karena di sana terdapat benda aneh yang ternyata itu adalah karya dari Ishido sendiri. Hanya saja Ishido langsung pergi dari sana setelah menerimanya. Ketika Yuma menyusulnya, di sini Ishido mulai bercerita bahwa saat ia di JDF dahulu, Ishido pernah kehilangan seorang teman berharga saat mereka menjalankan misi. Karena Ishido merasa gagal menyelamatkan temannya itu, dalam hatinya yang sedih itu Ishido memutuskan kembali kepada seni dan ia mulai membuat patung. Dan karena kesedihan itulah patung aneh yang tadi mereka lihat itu tercipta. Namun karena ia sangat benci dan tak melihatnya lagi, Ishido memutuskan untuk membuangnya. Akan tetapi di sini anehnya temannya yang telah tewas yang bernama Koichi Jin itu mengirim patung itu kembali kepadanya. Walau hal itu tak masuk akal, namun di sisi lain Ishido yakin pasti ada orang lain yang sedang berusaha memprovokasinya. Di tengah obrolan mereka, seekor kaiju Zero Gelos muncul dari sebuah portal dan mengamuk di kota. Sayangnya di sini pihak JDF tak mampu menghalaunya. Sementara Skip diminta untuk bantuan informasi. Dan di saat yang sama Ishido menyadari bahwa Institut Sains masa depan sedang mengembangkan alat baru bernama Engine No. 1 yang dapat menghasilkan energi besar. Dan kebetulan alat itu akan diuji coba pada hari itu. Ishido yang menyadari Zero Gelos mengincar benda itu lantas mengajak tim Skip bergegas ke sana. Namun saat mereka akan memasuki mobil, tiba-tiba kabut asap muncul dan membuat Yuma terbangun di sebuah dunia yang aneh. Dan di sana ia ditemui oleh seekor kaiju yang mengambil Arc Racer-nya lalu menghilang. Sementara itu di kota, pasukan JDF satu persatu dihancurkan oleh kaiju itu. Di sisi berbeda, Ishido yang berada di dunia yang sama dengan Yuma ditemui oleh kaiju yang sama. Namun di sini ia langsung sadar bahwa monster itu adalah Repo Seijin yang pernah membunuh rekannya di masa lalu. Dan kedatangannya ke sana ternyata untuk menginvasi bumi sekali lagi dengan mengincar senjata Engine No. 1. Dan di sini juga terungkap bahwa kaiju itulah ternyata yang telah mengirim patung sebelumnya kepada Ishido. Dengan memanfaatkan patung itu, Repo Seijin menciptakan Cube dan Guild Arc Racer. Dan seketika itu juga ia mengubah Ishido ke wujud Ultraman Guild Arc secara paksa dan memanfaatkan kegelapan hatinya. Sementara itu di tempat berbeda, Yuma disadarkan oleh seorang berjubah yang memberitahukan bahwa kabut yang ia rasakan hanyalah halusinasi buatan. Dan tak lama kemudian Guild Arc muncul dari sebuah portal yang terbuka di langit. Di sana pria berjubah itu langsung tahu bahwa itu adalah wujud Ishido yang dimanfaatkan oleh Repo Seijin. Karena Arc Racer sudah diambil, maka pria berjubah itu lantas memberikan Arc Racer lain pada Yuma agar ia dapat bertarung lagi sekaligus menyelamatkan Ishido. Tanpa ragu, Yuma lantas menggunakannya dan berubah menjadi Ultraman Arc dan terbang ke lokasi Zero Gelos dan Guild Arc berada. Di sana pertarungan kedua Arc akhirnya terjadi. Karena Yuma sadar Guild Arc adalah Ishido, maka ia sedikit menahan kekuatannya dan berusaha menyadarkan Ishido dalam diri Ultraman hitam itu. Namun sayangnya Repo Seijin berkata bahwa hal itu percuma saja. Karena Ishido sudah tenggelam di dalam kegelapan dan tak bisa mendengarkan teriakan Yuma. Namun Yuma yang tak mau menyerah terus berusaha menyampaikan perasaannya pada Ishido, bahkan hingga Arc mengeluarkan air mata. Dan beruntungnya usaha itu berhasil dan membuat Ishido kembali tersadar. Dan seketika itu juga kedua Ultraman bekerja sama menghadapi Zero Gelos yang telah menyatu dengan Repo Seijin. Awalnya mereka cukup kesulitan karena monster itu mengangkat area pertarungan mereka melayang di udara. Ketika color time mereka berkedip, Arc Laser dilancarkan namun serangan keduanya tak berpengaruh sama sekali. Hingga kaiju itu menghempaskan Guild Arc. Namun Arc yang tak mau menyerah lantas menggunakan Galaxy Armor-nya dan berusaha menyerang kembali. Namun sayangnya sebelum sempat menyerang, Ultraman Arc diserang terlebih dahulu hingga membuat Galaxy Armor terlepas darinya. Di sana Arc pun dihajar habis-habisan. Sementara Cube Galaxy yang terlempar digunakan oleh Guild Arc untuk memutar area pertarungan. Dengan begitu kaiju itu pun mulai panik. Arc yang tak mau tinggal diam lantas memanfaatkan situasi itu untuk mengeluarkan Arc Ice Sword dan memotong tanduk kaiju itu. Lalu setelahnya ia pun menggunakan Solis Armor dan mulai bekerja sama dengan Guild Arc menyerang kaiju itu secara bersamaan. Dengan serangan kombinasi itu akhirnya kaiju itu pun berhasil dikalahkan. Dan untuk mengembalikan area yang mulai jatuh, Arc dan Guild Arc kembali bekerja sama mengembalikannya dengan memanfaatkan sinar kosen mereka hingga area tersebut kembali seperti semula. Usai pertarungan kedua Arc pun terbang melesat.
Dan akhirnya Guild Arc Racer kembali menjadi Arc Racer, sementara Arc Racer Yuma kembali kepada pria berjubah sebelumnya. Tak lama kemudian Yuma dan Ishido kembali tersadar dari pingsannya, sementara pria berjubah sebelumnya ternyata adalah Yuma dari masa depan. Ternyata Sasuke yang sebelumnya memanggilnya ke masa lalu karena ia merasa ujian ketiga yang ia berikan kali ini cukup berat. Maka dari itu Yuma dari masa depan didatangkan untuk membantunya. Selain itu Yuma dari masa depan juga menjawab pelajaran yang didapatkan dari ujian terakhir, di mana di ujian ketiga kali ini ia mendapat pelajaran tentang memiliki teman yang tak tergantikan akan membuatnya berlari lebih cepat. Dan dengan itu akhirnya ia dinyatakan lulus dari ketiga ujian yang diberikan. Setelah itu Yuma dan Sasuke kembali ke masa depan lalu menghilang. Dan akhirnya movie pun selesai. Demikian alur cerita movie Ultraman Arc kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.